Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etri Nurwidiati Ningsih dari kelas 3 Ekonomi Syariah F dengan NIM 2017-2012-70. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika pemasaran syariah guna memenuhi tugas mata kuliah Islamic Marketing. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika pemasaran. Etika adalah perilaku seseorang dalam menentukan sikap baik maupun buruk dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Sedangkan pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Maka dari itu, pengertian etika pemasaran adalah sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Yang kedua, sumber-sumber hukum etika pemasaran. Sumber hukum etika pemasaran ada dua, yaitu Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Rasulullah adalah manusia yang terbaik di segala sisi dan segi. Di setiap lini kehidupan, beliau selalu nomor satu dan paling pantas dijadikan profil percontohan untuk urusan agama dan kebaikan, termasuk dalam akhlak beliau dalam melakukan bisnis. Yang kedua, Al-Hadis. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus tiada lain kecuali supaya menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia di segala bidang. Rasulullah SAW juga merupakan seorang pedagang. Dalam berdagang, Rasulullah menjadi contoh langsung bagi pebisnis. Rasulullah dalam berdagang tidak hanya terfokus terhadap keuntungan semata, tapi mencontohkan prinsip-prinsip Islami agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pengertian etika pemasaran Islami. Dalam hasanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan-kandungan ayat Al-Quran yang sangat luas dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga Sufi. Ahmad Amin memberi batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan makna baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan dalam setiap peraturan dan syariat. Oleh sebab itu, etika atau akhlak adalah hakikat-hakikat yang menempati ruang luas dan mendalam pada akal, hati nurani, dan perasaan seorang muslim. Prinsip etika pemasaran Islami. Ada 9 prinsip syariah marketing dalam menjalankan fungsi pemasaran, yaitu 1. Memiliki kepribadian spiritual. Maksudnya, seorang pedagang dalam menjalankan bisnisnya harus dilandasi sikap takwa dan selalu mengingat Allah bahkan dalam keadaan sibuk melayani pembelinya. Yang kedua, berlaku baik dan simpatik. Berperilaku baik, sopan dan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Dan yang ketiga, berlaku adil dalam bisnis. Islam mendukung prinsip keadilan. Allah mencintai orang-orang berbuat adil dan membenci orang yang berbuat zalim. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati.
Sikap melayani merupakan sikap utama seorang pemasar. Contohnya, sikap sopan, santun, dan rendah hati. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Janji adalah ikrar dan kesanggupan yang telah dinyatakan kepada seseorang. Ketika membuat suatu perjanjian, tentunya didasari dengan rasa saling percaya serta tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janji tersebut. Yang keenam, jujur dan terpercaya. Kejujuran merupakan sikap yang dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang awam manakala tidak dihadapkan pada ujian berat atau dihadapkan pada godaan duniawi. Dengan sikap kejujuran, seorang pedagang akan dipercayai oleh para pembelinya. Tetapi, apabila pedagang tidak jujur, maka pembeli tidak akan membeli barang dagangannya. 7. Tidak berburuk sangka. Saling menghormati satu sama lain adalah ajaran Nabi yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis modern. 8. Tidak suka menjelek-jelekan atau gibah. Gibah adalah keinginan untuk menghancurkan orang, menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedangkan mereka itu tidak ada di hadapannya. Ini merupakan kelicikan, sebab hal ini sama saja dengan menusuk dari belakang. Sikap semacam ini merupakan salah satu bentuk penghancuran karakter, sebab pengumpatan dengan model seperti ini berarti melawan orang lain yang tidak berdaya. Yang ke-9, tidak melakukan suap atau sogok. Dalam syariah, menyuap hukumnya haram, dan menyuap termasuk ke dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Islam tak saja mengharamkan penyuapan, selain juga mengancam kedua belah pihak yang terlibat dalam suap menyuap tersebut dengan neraka di akhirat. Sistem promosi dalam Islam. Promosi apabila kita tinjau dari perspektif Islam haruslah sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam pada zaman Nabi yang juga menggunakan promosi dalam perdagangan. Prinsip-prinsip yang digunakan Nabi Muhammad SAW berbeda dengan promosi yang dilakukan pada saat ini. Konsepnya tidak terlepas dari nilai-nilai moralitas dan sesuai dengan etika serta estetika keislaman. Pada dasarnya, promosi adalah alat untuk menginformasikan, menawarkan, dan menjual produk atau jasa. Banyak cara yang dilakukan produsen atau perusahaan untuk mempromosikan perusahaan serta produknya agar produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Ekonomi Islam juga menerapkan promosi yang dilakukan untuk menawarkan, menginformasikan, menjual produk atau jasa di pasar. Karena dengan promosi, masyarakat akan mengetahui keberadaan produk atau jasa dan akhirnya mewujudkan transaksi jual-beli. Dalam Islam, perdagangan diperbolehkan karena dengan perdagangan dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan penjual maupun kebutuhan pembeli. Adapun yang harus dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan anjuran Islam adalah 1. Jangan mudah mengobrol sumpah. Dalam berpromosi, janganlah mudah mengucapkan janji sekiranya janji tersebut tidak bisa ditepati. Yang kedua, jujur. Dan yang ketiga, menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-kesepakatan di antara kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Yang keempat, menghindari promosi palsu. Hal ini bertujuan menarik perhatian pembeli dan mendorongnya untuk membeli. Berbagai iklan di media televisi atau dipajang di media cetak, media indoor maupun outdoor, atau lewat radio seringkali memberikan keterangan palsu. Model promosi tersebut melanggar akhlakul karimah. Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur tata cara hidup manusia, setiap bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian lain. Demikian pula pada proses marketing. Jual beli harus berdasarkan etika Islam. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu karakteristik pemasaran Islami. Ada beberapa karakteristik pemasaran syariah yang dapat menjadi panduan bagi
para pemasar sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan. Salah satu ciri khas pemasar syariah marketing yang tidak dimiliki pasar konvensional yang dikenal selama ini adalah sifat yang religius. Jiwa seorang marketing syariah meyakini bahwa hukum-hukum syariah yang teistis atau bersifat ketuhanan ini adalah hukum yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dalam bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan kebatilan, dan menyebarluaskan kemaslahatan. Yang kedua, etika. Keistimewaan yang lain dari syariah marketer adalah mengedepankan masalah akhlak atau moral dalam seluruh aspek kegiatannya. Yang ketiga, realistis. Syariah marketing bukanlah konsep yang tidak eksklusif, fanatis, anti-modernitas, dan kaku. Marketing syariah adalah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islami yang melandasinya. Syariah marketer bukanlah berarti para pemasar itu harus berpenampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan dasi karena dianggap merupakan simbol masyarakat Barat misalnya. Para pemasar juga profesional dan berpenampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja. Ia tidak kaku, tidak eksklusif, tetapi sangat fleksibel dan luas dalam bersikap dan bergaul. Yang keempat, humanistis. Keistimewaan marketing syariah yang lain adalah sikapnya humanistis universal. Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat manusia terjaga, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat kehewaniannya terkekang dengan panduan syariah. Dengan memiliki nilai humanistis, ia menjadi manusia yang terkontrol dan seimbang, bukan manusia yang serakah, yang menghalalkan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.